Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Thalia Dwi Puspitayu dengan NIM S1S1240119. Saya dari kelas Ganjil Angkatan 2024 Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas keempat dari mata kuliah pemrograman web, yang mana tugasnya itu adalah kita mempelajari materi pada Web3 School mulai dari super global sampai dengan form complete. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita akan mulai pada materi PHP super global. Seperti biasa, di sini nanti outputnya saya akan buka dengan menggunakan exam, dan saya akan coding menggunakan VS Code. Oke, langsung saja kita mulai. PHP super global. PHP super global ini dia adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Jadi di semua scope itu kita bisa mengakses variabel super global ini. Nah, beberapa variabel bawaan di PHP adalah super global, yang berarti variabel tersebut selalu dapat diakses terlepas dari cakupannya, dan kita dapat mengaksesnya dari fungsi kelas atau file apapun tanpa perlu melakukan hal khusus. Variabel super global adalah ini $globals, $server, $request, $post, $get, file, and cookie, dan session. Nah, untuk penjelasan mengenai detailnya sendiri itu akan dibahas pada materi-materi berikutnya. Di sini kita bahas secara sederhana dulu. Untuk super global yang $global itu merupakan sebuah array yang berisi referensi ke semua variabel global script. Yang selanjutnya ada $server yang berisi informasi tentang server web, termasuk header, jalur, dan lokasi script. Yang ketiga ada request, yang mana sebuah array berisi data super global seperti get, post, dan juga cookie. Yang keempat ada post, yang mana sebuah variabel yang diterima melalui metode post. Dan untuk get, dia itu diterima melalui metode get. File dia adalah sebuah array item yang diunggah ke script saat ini melalui metode http post. Dia dapat berubah nama file, tipe, dan juga ukuran. Untuk env sendiri dia menyimpan variabel lingkungan yang diteruskan ke script saat ini. Selanjutnya ada cookie, yang merupakan serangkaian variabel yang diteruskan ke script saat ini melalui cookie HTTP. Yang terakhir ada session, yang berupa serangkaian variabel sesi. Nah, ini akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya, jadi kita langsung saja next pada materi berikutnya. Yang mana materi berikutnya ini merupakan PHP global, super global. Nah, PHP global ini adalah sebuah array yang berisi referensi ke semua variabel global dalam script. Super global, PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Jadi ini dia bisa diakses di scope manapun. Variabel global adalah variabel yang dapat diakses dari cakupan manapun. Variabel pada cakupan terluar secara otomatis menjadi variabel global dan dapat digunakan oleh cakupan manapun. Namun, untuk menggunakan variabel global di dalam fungsi, kita harus mendefinisikannya sebagai global dengan kata kunci global atau merujuk dengan menggunakan $global. Ya. Jadi kalau kita mau gunakan di dalam fungsi, itu kita perlu mendefinisikannya dengan kata kunci global. Itu dengan cara $global. Seperti ini. Jadi langsung saja kita coba. Jadi di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel x dengan nilai 75. Kemudian kita buat fungsi saya. Nah, di dalam sini kita definisikan variabel x tadi sebagai variabel global. $global pakai s. Dan x. Oke, jangan lupa titik komanya. Dan kita panggil fungsi saya. Oke. Nah, dapat dilihat di sini kita sudah berhasil mencetak variabel x, di mana variabel x ini kita sudah definisikan sebagai variabel global. Oke, lanjut. Hal ini berbeda dengan bahasa pemrograman lain di mana variabel global tersedia tanpa perlu menyebutkannya sebagai global, ya. Di PHP kita
kita tidak mendapat apapun saat merujuk ke variabel global tanpa mengakses sintaks globalnya ini. Jadi kalau kita tidak pakai global ini, di sini kita tidak mengakses apapun. Nah, ini error karena variabel x-nya tidak didefinisikan sebagai variabel global. Oke, lanjut. Kita juga dapat merujuk ke variabel global di dalam fungsi dengan mendefinisikannya sebagai global. Ini dia. Tadi kan kita definisikan seperti ini. Ini kita bisa definisikan dengan cara lain. Ini seperti ini. Langsung saja global. Iya, bisa langsung dikirim. Kita buat saja variabel baru ya. Aduh, maaf ya, harusnya tidak seperti tanda kurang siku. Nah, oke. Dapat dilihat bahwa kita sudah mendefinisikan variabel f sebagai variabel global. Kemudian kita bisa menampilkannya. Dan dapat dilihat nilainya tertampil menjadi 16. Oke. Lanjut, membuat variabel global. Variabel yang dibuat dalam cakupan terluar adalah variabel global, baik dibuat menggunakan $global sintaks tertentu ataupun tidak. Iya. Jadi, saat kita mendefinisikan atau mendeklarasikan sebuah variabel di cakupan terluar atau skop terluar, dia akan otomatis menjadi variabel global. Meskipun kita tidak menggunakan sintaks global ini. Variabel yang dibuat di dalam fungsi hanya menjadi milik fungsi tersebut, tetapi kita dapat membuat variabel global di dalam fungsi dengan menggunakan sintaks global, seperti yang sudah kita buat tadi. Ini dia. Nah, pada contoh berikut, di sini kan ada variabel x dan variabel y. Nah, variabel x dan y-nya ini dibuat jadi global dan kita membuat satu variabel lagi, yaitu z, dan kita deklarasikan atau kita definisikan variabel z tersebut menjadi variabel global dengan kata kunci atau sintaks $global. Oke, kita coba buat. Aduh. Nah. Kita kasih PR dulu di sini. Oke, dapat dilihat di sini kita membuat satu variabel global T, yang mana T ini merupakan hasil penjumlahan dari variabel X dan F. 75 tambah 16, 91. Oke, benar ya. Lanjut. Kita lanjut pada materi berikutnya. Tunggu sebentar. Baik. Oke, lanjut. Maaf tadi ada sedikit gangguan.
Selanjutnya kita masuk pada materi server super global. Nah, variabel dolar server super global ini menyimpan informasi tentang server web, termasuk header, path, dan juga lokasi script. Super global PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Ini sudah kita bahas ya dari awal tadi. Sedikit note, entry-entry dalam tabel ini, tabel dolar server, dibuat oleh server web sehingga tidak ada jaminan bahwa setiap entry tersedia di berbagai server atau lingkungan yang berbeda. Contoh di bawah ini menunjukkan cara menggunakan beberapa elemen di dalamnya. Nah, ini dia, kita dapat menggunakan berbagai elemen PHP self, server name, HTTP host, HTTP referrer, HTTP user agent, dan script name. Oke, langsung saja kita coba, kita hapus dulu yang ini. Dan kita coba untuk menggunakan server super global underscore server PHP self. Ada 6, 2, 3, 4, 5, 6. Referrer script name. Oke, langsung saja kita coba jalankan. Nah, mungkin supaya lebih jelas di sini kita buat dulu break echo br. Oke, dapat dilihat di sini, di situ ada bukan error tapi warning pada line 16 yaitu HTTP referrer. Oke, untuk PHP self-nya sendiri itu dia ini part 2 tadi PHP. Selanjutnya server name sama HTTP hostnya itu adalah localhost. HTTP user agent-nya itu ini dan script name-nya itu yang ini. Nah, untuk line 16-nya sendiri ini seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa entry-entry di dalam sini itu dibuat oleh server web sehingga tidak ada jaminan bahwa setiap entry tersedia di berbagai server atau lingkungan yang berbeda. Nah, dalam hal ini kita itu tidak ada HTTP referrernya. Makanya di sini dikasih warning. Oke, lanjut. Nah, tabel berikut mencantumkan elemen-elemen terpenting yang dapat dimasukkan ke dalam dolar server. Ini PHP self sudah kita coba. Terus ada HTTP host, HTTP referrer, server name. Mana yang server name? Di sini nggak ada server name ya. Selanjutnya ada script name. Ini dia berbagai elemen lain yang bisa kita coba pada dolar server ini. Yang mana untuk PHP self ini dia akan mengembalikan nama file. Selanjutnya ada server address, mengembalikan IP address dari host servernya. Dan masih banyak lagi yang dapat kita baca di sini. Jadi langsung saja kita masuk pada materi berikutnya, yaitu request. Nah, untuk request super global ini dia berisi data dari formulir yang dikirim, string query, URL, dan cookie HTTP. Dengan kata lain,
Request super global adalah sebuah array yang berisi data dari get, post, dan juga cookie super global lainnya. Super global HTTP ini sudah kita jelaskan ulang-ulang bahwa dia ini dapat diakses di semua cakupan ya. Oke, jadi lanjut. Kita dapat mengakses dengan $request sebagai kata kunci diikuti dengan nama kolom, formulir, parameter query, atau cookie. Menggunakan request pada permintaan post. Jadi di sini untuk contoh pertama kita menggunakan request pada metode post. Di sini kita akan menggunakan request untuk mengakses data yang dikirim melalui post. Permintaan post biasanya berupa data yang dikirim dari formulir HTML. Formulir HTML harus memiliki metode, atribut yang diatur ke post. Jadi di sini metodenya itu post dan menyertakan kolom input dengan atribut nama. Atribut nama digunakan sebagai kunci untuk mengakses data dalam script PHP. Berikut contoh formulirnya. Jadi di sini kita akan membuat dua file. Yang pertama ada file untuk formulirnya dan yang kedua untuk mengaksesnya menggunakan request. Oke. Langsung saja kita gunakan file yang sama. Kita hapus saja ini ya. Ini juga pakai HTML. Jadi di sini kita bikin dulu untuk formnya. Dimana form ini metodenya itu post. Untuk postnya sendiri ini bisa menggunakan caps lock semua ataupun tidak, itu sama saja boleh. Dan actionnya ini adalah file yang akan kita tuju ya. Di sini nama filenya belum saya buat, jadi sebentar kita kosongkan dulu. Input type-nya itu karena nama itu berupa teks ya, jadi di sini teks dan namanya itu adalah nama. Terus input type-nya itu kita submit. Oke, submit. Kemudian kita tutup formnya. Oke. Kemudian kita buat satu variabel baru request.php. Aduh. Oke. Jadi di sini action itu request.php. Oke. Nah, untuk di file requestnya sendiri itu kita dapat lakukan seperti ini. Nama variabelnya tadi. Kita buat nama variabel baru, maaf. Kemudian itu kita bisa menggunakan HTML spesial karakter ataupun tidak. Jadi bisa langsung ke $request dan nama variabelnya. Oke. Terus kita coba di sini kasih nama-nama. Kemudian $request. Kemudian tadi di sini saya kasih nama name kalau tidak salah. Pakai yang besar ya. Echo nama. Sepertinya ada yang salah. Saat pengguna mengklik tombol kirim, kita coba dulu jalankan formulirnya ya. Nah, ini semua kita lihat, kemudian kita submit. Ini dia. Di sini. Salahnya itu adalah oh iya. Di sini PHP. Maaf ya semuanya. Oke. Kita kembali dulu, kemudian kita refresh. Kemudian kita masuk nama. Dan nah, oke, dapat dilihat di sini kita bisa mengakses hasil inputan dari metode post dengan menggunakan kata kunci request. Oke, lanjut.
Pada contoh di bawah ini, kita telah menempatkan formulir HTML dan kode PHP dalam file yang sama. Ini dia. Jadi ini untuk formulirnya dengan metode post. Kemudian ini untuk aksesnya. Dimana di sini apabila server request metodenya itu post, dia akan mengeksekusi kode ini. Namun apabila untuk name-nya itu dia kosong, maka dia akan menampilkan name is empty. Apabila tidak, maka dia akan menampilkan nama. Tuh. Jadi langsung saja kita masuk pada contoh berikutnya, itu penggunaan request pada metode get. Sebenarnya tidak. Di sini ada sedikit cara berbeda. Permintaan get dapat berupa pengiriman formulir seperti pada contoh di atas. Ini bisa kita ganti saja di sini jadi get. Nah, kemudian kita coba nih, kita ganti namanya jadi kita submit. Nah, itu bisa, cuman berbeda saja pada metodenya. Dimana kalau get di sini bisa diakses pada URL-nya ya. Oke. Dengan metode atribut element from diatur ke get. Nah, itu dia tadi kita ubah metodenya menjadi get. Selanjutnya, permintaan get juga dapat berupa data dari string query URL. Nah, itu tadi di sini kalau kita gunakan get, maka pada URL-nya di situ ada string query-nya. Bisa dilihat, kita bisa mengakses data yang diinput pada formulir pada string query-nya. Kan? Nah, berikut contoh tampilan tautan HTML dengan string query URL. Jadi, kita juga bisa mengaksesnya tanpa menggunakan form. Kita buat saja string query-nya. Kita buat URL yang mengandung string query. Ahref sama dengan request kita break sejenak karena sedang azan guys. Oke, nanti kita lanjut lagi setelah azan. Oke, kita lanjut pada penggunaan request pada metode get. Oke, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa di situ kita bisa menggunakan URL yang mana di dalam URL ini terdapat string query. Jadi langsung saja kita buat string query-nya, di mana di sini ada nama. Kemudian kita sambung menggunakan tanda N. Kemudian kita buat jurusan dengan teknik plus informatika. Oke, di sini kita buat juga jurusan nama dan juga jurusan. Kemudian kita BR, kita tampilkan jurusannya. Oke. Kita lihat di sini sudah ada URL yang mana URL-nya terdapat mengandung string query, nama dan juga jurusan. Nama, jurusan,
Ini sebentar ya. Oke, kita lanjut. Ini sebentar. Nah, langsung segera profile. Oke. Kita tekan di sini dan di situ kita dapat menampilkan nama dan juga jurusan. Nah, nama dan jurusan yang ditampilkan ini itu dia berasal dari URL yang mengandung string query ini, nama dan juga jurusannya. Di sini kemudian dipanggil menggunakan request, kemudian kita tampilkan menggunakan echo. Oke. Itu dia untuk cara menampilkan menggunakan request pada metode get selain cara yang sama seperti metode post tadi. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya. Dimana materi berikutnya itu ada post pada super global. Super global post berisi array variabel yang diterima melalui metode HTTP post. Super global post ini dia bisa bisa diakses pada semua cakupan. Selanjutnya, formulir HTML mengirim data melalui metode HTTP post. Jika atribut formulir metode, jadi di sini untuk metode pada formulirnya itu kita atur ke post. Untuk mendemonstrasikannya kita bisa memulai dengan membuat formulir dengan metode post. Ini tadi sudah kita coba ya pada materi sebelumnya, pada materi request. Saat pengguna mengklik tombol kirim, data formulir akan dikirim ke file PHP yang ditentukan dalam action. Ini dia, di sini dia mengirim pada file demo request PHP. Di dalam file PHP kita menggunakan method post variabel untuk mengumpulkan nilai dari kolom tersebut. Nah, kalau pada contoh sebelumnya formulirnya kita menggunakan method post, kemudian kita akses menggunakan request. Pada contoh ini di sini kita akses menggunakan post. Cuman itu sih perbedaannya. Jadi di sini itu dia diganti jadi post. Oke. Dan di sini ini tadi kan metode get. Kita buat formulir dengan metode post. Hapus saja lah. Nah, caranya form, kita buat form, kemudian metodenya itu post dan actionnya itu ke request.php. Kemudian kita buat deh nih untuk inputannya. Nah, salin saja ya karena tadi sebelumnya kita sudah buat, cuman better save. Requestnya jadi name. Dan kita buat juga untuk input jurusannya. Ini itu jadi bahasa Indonesia saja. Untuk jurusannya input text namanya itu jurusan. Oke. Kemudian kita nah, di sini bisa juga kita tambahkan untuk break. Oke. Kemudian di sini kita break lagi. Nah, oke, sekarang kita bisa masukkan nama pada request Petayu dengan jurusan teknik informatika. Oke, kita submit. Nah, sekarang kita bisa mengakses nama dan juga jurusannya. Ini kita menggunakan method post, yang mana kita mengaksesnya juga dengan $post. Sebelumnya kita menggunakan method post dan kita akses menggunakan $request. Itu dia perbedaannya. Oke, saat pengguna mengklik tombol kirim, data formulir akan dikirim ke file PHP yang ditentukan action dan juga atribut tag. Oke. Lanjut,
pada contoh di bawah ini kami telah menempatkan formulir HTML dan kode PHP dalam file yang sama. Jadi di sini dia membuat formnya atau formulirnya, dia satu file dengan kode untuk mengaksesnya di PHP-nya. Nah, sementara di sini saya membuatnya dia berbeda file. Oke, itu sih. Lanjut, kita lanjut pada materi berikutnya. Yang mana materi berikutnya ini itu get. Nah, super global get berisi array variabel yang diterima melalui metode HTTP get. Ada dua cara utama untuk mengirim variabel melalui metode HTTP get. Yang pertama ada melalui string query, yang kedua itu melalui formulir. Nah, ini sudah kita bahas pada contoh request tadi. Hanya untuk perbedaannya, untuk cara aksesnya di sini kita pakai get. Sini bisa kita ganti jadi get. Dan di sini juga get. Kalau sebelumnya, pada contoh sebelumnya itu kita gunakan request. Kita coba ganti namanya. Jadi kalian saja dan jurusannya informatika saja. Nah, dapat dilihat di situ kurang lebih sama saja ya. Tidak begitu banyak perbedaan, hanya beda pada metode yang digunakan. Jadi kita menggunakan get. Sama seperti contoh sebelumnya juga, kita bisa mengakses melalui sebuah query yang kita buat. Di sini kita bisa buat jadi komen dulu dan kita buat href, dimana hrefnya ini menuju pada file request dan namanya itu kalian saja ya. Aduh, dengan jurusan IT. Oke. Profil. Oke. Udah, kita coba lihat, baru kita save. Di sini kita tekan profil dan muncul nama dan juga jurusannya. Itu dia menggunakan method get. Oke. Lanjut. Untuk string query-nya sendiri itu dia mulai dari setelah nama filenya ini. Oke. Lihat dalam formulir. Ini dia sudah kita coba yang ini ya, yang di atas ini. Metodenya kita ganti jadi get. Dan untuk cara aksesnya juga kita ganti jadi get. Oke. Itu dia. Langsung saja kita masuk pada materi berikutnya. Yang mana materi berikutnya itu adalah regular. Oh, enggak. Yang ini tidak perlu. Kita langsung mulai pada itu kita bahas saja tetap sedikit ya, boleh. PHP regular expression adalah urutan karakter yang membentuk pola pencarian. Saat Anda mencari data dalam teks, Anda dapat menggunakan pola pencarian ini untuk menjelaskan apa yang kita cari. Ya. Oke, ini bisa dibaca saja. Karena terdapat berbagai macam contoh ya. Seperti ini dia menemukan satu dari banyak pattern yang sama. Cat, dog, fish, menemukan banyak karakter. Kemudian menemukan string yang sama menggunakan ini, kemudian hello. Dia mencari atau menemukan string hello. Oke, itu dia. Nah, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu materi PHP regular expression function. PHP menyediakan berbagai fungsi yang memungkinkan kita dapat menggunakan ekspresi reguler. Ini ada prematch,
mengembalikan nilai 1 jika pola ditemukan dan 0 jika pola tidak ditemukan. Itu dia cara menggunakannya seperti ini. Oke, ini bisa langsung dibaca saja. Hanya PHP regular expression ini dia untuk menemukan sesuatu. Oke, langsung saja kita masuk pada materi berikutnya. Yang mana materi berikutnya itu dia membahas form. Nah, ini dia form handling. Simple HTML form. Variabel superglobal PHP digunakan untuk mengumpulkan data formulir get dan post. Contoh di bawah ini menampilkan formulir HTML sederhana dengan 2 kolom input dan tombol kirim. Nah, jadi di sini dia itu ada form nama dan juga email, yang mana actionnya itu dia akan beralih pada file welcome dengan metode post. Oke, ini juga sebelumnya sudah kita buat. Ini dia. Hanya berbedanya di sini saya buat nama dan jurusan, sementara pada contoh dia buat nama dan email. Saat pengguna mengirim formulir di atas dan mengklik tombol kirim, data formulir dikirim untuk diproses ke file PHP bernama welcome PHP. Nah, untuk di sini saat kita tekan submit, dia akan diproses pada file request.php. Oke. Dan untuk metodenya di sini masih get ya. Ini bisa kita ganti jadi post. Nah, di requestnya juga kita ganti jadi post. Oke. Untuk menampilkan data yang dikirim, kita cukup menampilkan semua variabel di file welcome.php. Nah, kita di file request.php. Oke. Sini. Welcome, terus dipanggil PHP post name-nya. Bisa juga dibuat seperti ini. Halo, terus di sini PHP echo underscore post, kemudian nama. Jadi di sini nanti halo dan namanya. Jangan lupa di sini ditutup PHP-nya. Oke. Kita coba sini namanya juga jurusan informatika. Nah, di sini dan 9. Oh, harusnya di sini name ya. Ya. Oke. Sini kita BR dulu. Ini kita komen dulu. Oke. Nah, dia akan muncul halo Talia. Oke. Lanjut. Hasil yang sama juga dapat dicapai dengan menggunakan metode get. Jadi seperti yang sudah dibilang di awal tadi, untuk ini kita cukup ganti metodenya di sini ya. Di sini juga bisa kita ganti jadi get. Kita coba metodenya jadi get. Oke. Kita kasih masuk namanya itu tal. Yang jurusan teknik informatika. Tal. Oke, itu dia. Tadi kita bisa menggunakan 2 metode, yaitu post dan get, yang cara penggunaannya cukup mirip. Selanjutnya kita akan membahas mengenai get dan post. Oke, baik metode get maupun post membuat sebuah array, yang mana array ini menyimpan pasangan nilai key dan value, di mana key adalah nama-nama kontrol formulir dan value adalah data yang dimasukkan dari pengguna. Baik get maupun post diperlakukan sebagai $get dan $post. Ini adalah super global, yang berarti bahwa keduanya selalu dapat diakses dan terlepas dari cakupan. Dan kita dapat mengaksesnya dari fungsi kelas atau file apapun, tanpa harus melakukan sesuatu yang khusus.
Untuk get adalah larik variabel yang ditentukan ke script saat ini melalui parameter query URL. Untuk $post adalah larik variabel yang diteruskan ke script saat ini melalui metode http post. Kapan kita menggunakan get? Informasi yang dikirim dari formulir dengan metode get dapat dilihat oleh semua orang karena dia tampil di URL-nya. Jadi kalau kita gunakan get kan nanti di URL-nya ada string query-nya. Jadi itu dia dapat dilihat oleh semua orang. Metode get ini juga memiliki batasan jumlah informasi yang dapat dikirim. Batasannya sekitar 2000 karakter. Namun karena variabel ditampilkan di URL, halaman tersebut dapat di-bookmark. Ini bisa berguna dalam beberapa kasus. Get dapat digunakan untuk mengirim data yang tidak sensitif. Nah, maksudnya karena data yang kita input dia itu akan muncul pada URL-nya, nanti ada query string-nya, maka sebaiknya kita tidak mengirim data sensitif menggunakan metode get, karena itu dia dapat dilihat pada URL-nya. Oke? Ini dia, get tidak boleh digunakan untuk mengirim kata sandi atau informasi sensitif lainnya. Oke, kapan kita menggunakan post? Informasi yang dikirim dari formulir dengan metode post tidak terlihat oleh pihak lain karena dia tidak muncul di URL-nya, tidak akan ada query string-nya. Dan tidak ada batasan untuk jumlah informasi yang dikirim. Post juga mendukung fungsionalitas tingkat lanjut seperti dukungan untuk input biner, multibagian saat mengunggah file ke server. Namun karena variabel tersebut tidak tampil di URL, halaman tersebut tidak dapat di-bookmark. Oke. Para pengembang lebih menyukai metode post untuk mengirim data formulir. Oke, itu dia untuk perbedaan penggunaan post dan get pada formulir atau form. Kita lanjut pada materi berikutnya. Yang mana materi berikutnya ini adalah PHP Form Validation. Utamakan keamanan saat proses mengirim formulir PHP. Halaman-halaman ini akan menunjukkan cara memproses formulir PHP dengan mempertimbangkan keamanan. Validasi data formulir yang tepat sangat penting untuk melindungi formulir Anda dari peretas atau spammer. Formulir HTML yang akan kita gunakan dalam bab ini berisi berbagai kolom input. Kolom teks wajib, ini dia yang wajib ada tanda bintangnya, dan opsional itu tidak ada tanda bintangnya. Juga tombol radio yang ini, dia ada beberapa pilihan dan juga tombol input. Oke. Nah, aturan validasi untuk formulir di atas itu nama dan email itu dia wajib diisi. Dan untuk nama itu dia hanya boleh mengandung huruf dan juga spasi. Untuk email dia wajib diisi dan dia harus memiliki email yang valid. Itu mengandung @ dan juga titik. Selanjutnya untuk website itu dia opsional. Kalaupun ada, dia harus berisi URL yang valid. Selanjutnya untuk komen itu dia opsional dan dia boleh multi-line inputnya. Jadi dia menggunakan text area. Selanjutnya untuk gender dia itu wajib dan hanya boleh memilih salah satunya saja. Selanjutnya pertama-tama kita akan melihat kode HTML sederhana untuk formulir tersebut. Jadi di sini tentunya kita membuat form nama, email, website, comment, gender, dan juga input. Jadi ada 6 ya. Oke. Ini dia. Kita gunakan saja file ini ya. Mana di sini saya menggunakan metodenya post saja. Ada nama, email, selanjutnya ada website ini teks, ini di sini website. Kemudian untuk komen dia itu pakai text area. Text area namanya itu komen,
dengan jumlah barisnya itu 5 sesuai dengan arahan pada contoh dia 5 dan barisnya itu 40. Aduh. Oke. Text area. Oke. Selanjutnya kita buat tombol radionya untuk gendernya. Gender. Aduh. Input type-nya radio, name-nya itu gender, dan value-nya kita buat 2 saja, yaitu female dan male. Oke. Female. Oke. Selanjutnya kita buat untuk form method post, action-nya di sini dia menggunakan action-nya berapa self. Jadi dia mengembalikan nama file dari script yang sedang dieksekusi. Jadi dia di sini tidak menggunakan 2 file. Jadi untuk file PHP dan form inputnya berada di satu file yang sama. Di sini dia gunakan server PHP self karena di sini dia akan mengembalikan nama file yang kita eksekusi ini. Oke. Kita coba dulu di sini. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat formnya, nama, email, website. Aduh, komennya belum saya ganti namanya. Komen. Nah, kemudian di sini bisa kita agar submitnya ke bawah. Oke. Di sini kita mengikuti contoh saja yang mana formnya itu post dan actionnya itu dia menggunakan PHP server ini. Oke. PHP echo HTML special karakter ini tidak perlu, boleh begini saja. Echo server oke. Jadi dia akan mengeksekusi pada halaman ini. Halaman yang dieksekusi ini dan outputnya pun akan muncul pada file yang ini. Oke. Ini dia. Data formulir yang dikirim akan langsung dikirim ke halaman tersebut, bukan ke halaman lain. Oke, dengan cara ini pengguna akan mendapatkan pesan kesalahan di halaman yang sama dengan formulir tersebut. Untuk HTML Special Char ini mengubah karakter khusus menjadi entitas HTML. Jadi di sini walaupun tidak digunakan trak apa-apa, ada warning bahwa variabel tersebut yaitu server PHP self dapat dimanfaatkan oleh peretas. Jika PHP self digunakan di halaman Anda, maka pengguna dapat memasukkan garis miring dan kemudian beberapa perintah untuk dieksekusi. Di mana jenis kerentanan keamanan komputer yang biasa ditemukan dalam aplikasi web. XSS memungkinkan penyerang untuk menyuntik skrip sisi klien ke halaman web yang dilihat oleh pengguna lain. Misalkan kita memiliki formulir berikut. Ini metodenya post, actionnya pada file yang sama. Sekarang jika pengguna memasukkan URL, biasa dibilah alamat seperti http example.com. Kode di atas akan diterjemahkan menjadi ini method post dan juga actionnya testform.php. Sejauh ini semua berjalan baik. Namun, bayangkan jika pengguna memasukkan URL berikut dibilah alamat. Dalam hal ini, kode di atas akan diterjemahkan menjadi kode ini menambahkan teks script dan perintah alert. Dan ketika halaman dimuat, kode JavaScript akan dieksekusi.
pengguna akan melihat kontak peringatan. Ini hanyalah contoh sederhana dan tidak berbahaya tentang bagaimana variabel PHP self dapat dieksploitasi. Script dapat ditambahkan dalam tag. Bagaimana cara menghindari eksploitasi pada server PHP self? Nah, tadi kan kita sudah dijelaskan bagaimana bahwa server PHP self ini dapat dieksploitasi. Selanjutnya kita masuk bagaimana cara menghindari eksploitasi pada server PHP self ini. Eksploitasi dapat dihindari dengan menggunakan HTML spesial karakter fungsi berikut. Nih. Karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa HTML spesial karakter ini mengonversi karakter khusus menjadi entitas HTML. Sekarang jika pengguna mencoba mengeksploitasi PHP self, hasilnya akan berupa output berikut. Nih. Upaya eksploitasi tersebut gagal dan tidak ada kerugian yang terjadi. Aduh. Oke. Jadi di sini kita bisa tambahkan echo HTML special char sehingga dia dapat mengonversi karakter khusus menjadi entitas HTML sehingga eksploitasi gagal dan tidak ada kerugian yang terjadi. Oke. Selanjutnya memvalidasi data formulir dengan PHP. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah meneruskan semua variabel melalui fungsi PHP. Saat ini kita menggunakan fungsi tersebut. Jika pengguna mencoba mengirim hal berikut di dalam kolom teks HTML special char skip location, ini tidak akan dieksekusi karena akan disimpan sebagai kode HTML yang telah di-escape. Kode tersebut sekarang aman untuk ditampilkan di halaman web atau di dalam email. Kami juga akan melakukan dua hal lagi ketika pengguna mengirim formulir. Yang pertama itu kita bisa menghapus karakter yang tidak perlu, yaitu berupa spasi tambahan, tab, dan juga baris baru dari data input pengguna dengan menggunakan perintah trim. Selanjutnya kita bisa menghapus garis miring terbalik dari data input pengguna dengan fungsi PHP yaitu strip splash. Langkah selanjutnya adalah membuat fungsi yang akan melakukan semua pengecekan untuk kita, yang jauh lebih praktis daripada menulis kode yang sama berulang kali. Kita akan menamai fungsi tersebut test input. Sekarang kita dapat memeriksa setiap pos variabel dengan test input fungsi tersebut. Dan script akan terlihat seperti berikut. Ini dia. Jadi untuk semua nama inputannya tadi didefinisikan dan di-set sebagai empty value atau kosong. Kemudian kita buat fungsi test input, yang mana test input ini akan men-trim data dan strip splash dan juga HTML special character. Kemudian fungsi ini akan dipanggil di sini. Oke, ini adalah perhatikan bahwa di awal script kita memeriksa apakah formulir telah dikirim. Ini dia. Apakah sudah di-post? Jika request post, maka formulir telah dikirim dan harus divalidasi. Jika belum dikirim, lewati validasi dan tampilkan formulir kosong. Oke. Namun pada contoh di atas, semua kolom input bersifat opsional. Script berfungsi dengan baik meskipun pengguna tidak memasukkan data apapun. Oke, jadi di sini itu kita akan memvalidasi data formulir dengan PHP, yang mana di sini kita akan men-trim, strip splash dan juga HTML special character. Jadi langsung saja di sini kita coba buat nama sama dengan email sama dengan website website. Kemudian komen di sini, komen terus sama dengan gender sama dengan kosong. Oke. Setelah itu kita buat if server
itu di sini pakai PHP. Oke, server request method sama dengan post, maka di bawah ini. Tapi kita buat dulu fungsi untuk validasinya, dimana fungsinya ini dikasih nama test input. Oke, kemudian data. Kita salin saja ya datanya ini. Kita trim, strip splice, dan juga HTML special karakter. Oke. Oke, kemudian di sini kita cek semuanya. Kita ganti jadi nama, website. Website di sini namanya website, komen di sini namanya komen. Oke. Oke. Kita post. Line 25, terus ini ya. Iya. Nah, di sini kita coba masukkan emailnya 1305, websitenya tidak. Ini kita masukkan dulu sembarang, komennya juga bebas, dan kemudian final. Kita submit. Line 26. Ini harusnya nama, maaf. Kita ulang ya, Dwi, final. Ini kalaupun kosong harusnya tidak akan error karena di sini tidak ada yang kita wajibkan untuk diisi, masih optional semua. Oke, di sini datanya sudah di trim, di strip splash. Dan juga di HTML special karakter. Jadi di sini tidak akan muncul error karena di sini belum ada yang kita wajibkan, masih optional semua. Ini dia. Langkah selanjutnya adalah mewajibkan pengisian kolom input dan membuat pesan kesalahan jika diperlukan. Oke, jadi kita akan lanjut pada materi berikutnya. Yang mana materi berikutnya itu adalah required fields. Nah, kolom yang wajib diisi. Berdasarkan tabel aturan validasi pada halaman sebelumnya, kita dapat melihat bahwa kolom nama dan email dan juga gender itu dia wajib diisi. Kolom ini tidak boleh kosong dan harus diisi dengan formulir HTML. Diisi di dalam formulir HTML. Oke. Pada bab sebelumnya, semua kolom input bersifat opsional. Kan seperti yang sudah saya bilang. Jadi di sini kalau kita kosongkan itu dia masih tidak apa-apa. Pada query berikut, kami telah menambahkan beberapa variabel baru. Name R, MLR, gender R, dan website R. Variabel kesalahan ini akan menyimpan pesan kesalahan untuk kolom yang diperlukan. Kami juga telah menambahkan if-else pernyataan untuk setiap post variabel. Pernyataan ini memeriksa apakah post variabel tersebut kosong dengan fungsi PHP. Jika kosong, pesan kesalahan akan disimpan dalam variabel kesalahan yang berbeda. Jika tidak kosong, data input pengguna akan dikirim melalui fungsi empty dan test input. Oke. Ini dapat dilihat. Di sini didefinisikan juga variabel baru yang di set empty value. Sebenarnya kan cuma ini. Selanjutnya dia akan membuat, kita buat yang baru namanya nama R.
email r website r dan juga gender r. Oke. Nah, selanjutnya di sini dia bikin juga if else untuk menampilkan pesan apabila name ini dia kosong atau tidak diisi. Oke. Jadi dalam sini kita bikinkan if else, if empty pos nama, maka dia akan menampilkan nama R sama dengan nama wajib diisi. Oke. Apabila tidak kosong atau else, maka dia akan menampilkan begitu juga untuk emailnya. Mungkin kita salin saja agar mempersingkat waktu ya. Oke. Untuk website juga untuk website sendiri karena dia opsional, jadi dia tidak menampilkan pesan apapun. Begitu pula untuk komen, karena komen tidak wajib diisi, maka dia tidak menampilkan pesan apapun. Selanjutnya untuk gender, dia itu wajib diisi, maka dia akan menampilkan pesan wajib. Gender wajib diisi. Oke. Sudah. Selanjutnya kita masuk pada langkah berikutnya, yaitu menampilkan pesan kesalahan. Kemudian di dalam formulir HTML kita menambahkan sedikit script setelah setiap kolom yang wajib diisi, yang akan menghasilkan pesan kesalahan yang tepat jika diperlukan, yaitu jika pengguna mencoba mengirim formulir tanpa mengisi kolom yang wajib diisi. Nah, di sini untuk bagian formulirnya yang kita akan perbaiki, menambah sedikit script. Namun sebelum itu, karena seperti yang sudah kita lihat ya, laptop saya lowbat, maka kita pause sebentar, saya akan mencas laptop saya. Oke, kita lanjut. Maaf ya tadi. Selanjutnya di sini untuk bagian nama itu kita tambahkan span class error ini. Kemudian kita panggil name error yang kita sudah buat tadi. Oke. Karena di komen itu kita tidak memanggil apapun ya. Website-nya juga tadi
Untuk menampilkan pesan errornya itu seperti ini, kita gunakan span, yang mana spannya ini berisi kelas error, dan kita panggil NameR yang sudah kita buat tadi. Untuk itu mungkin bisa kita salin saja di sini. Kita hapus, kita taruh di bawahnya, dan ini kita ganti karena di sini saya buatnya nama R. Oke. Selanjutnya untuk email juga, karena email wajib, jadi kurang lebih caranya cukup sama. Jangan lupa di break di BR. Kemudian di sini span class error. Echo di sini kita ganti jadi email. Tadi saya buat email R. Oke, email R sama ya. Oke, selanjutnya untuk website itu kita buat juga tadi ya, website ya. Oke, ini ganti jadi website R, website. Oke, tapi dia tidak wajib, jadi tidak usah ada tanda ini. Dan untuk komen juga tidak. Selanjutnya berarti gender, karena gender wajib ya. Oke, ini tadi namanya gender. Oke, ini sudah kita buat. Kita coba lihat dulu hasilnya ya. Ini kan variabel name R. Dan 11. Langkah selanjutnya adalah memvalidasi data masuk, apakah kolom nama hanya berisi huruf dan spasi, dan apakah kolom email berisi sintaks alamat email yang valid, dan jika sudah terisi apakah kolom situs web berisi URL yang valid. Sementara saya coba cek dulu ini apakah memang karena belum selesai atau memang ada error yang saya salah ketik. Oke, kita lanjut. Saya mau coba di sini. Gimana kalau kita deklarasikan dulu, karena di sini katanya itu variabel name R-nya tidak terdefinisi. Jadi bagaimana kalau kita pindahkan variabelnya ini di awal? Jadi di deklarasi duluan. Nah, oke, berhasil. Jadi salahnya tadi itu saya buat formnya dulu baru ininya PHP-nya. Seharusnya PHP-nya dulu agar semuanya terdeklarasi dulu, sehingga nanti di sini dia terdefinisi. Oke, kita lanjut. Nah, materi berikutnya itu ada validasi email dan juga URL-nya. Seperti yang sudah dikatakan bahwa untuk emailnya itu dia wajib diisi dan dia harus format email. Begitu pula untuk websitenya, dia harus format websitenya. Oke. Kode di bawah ini menunjukkan cara sederhana untuk memeriksa apakah kolom nama hanya berisi huruf, tanda hubung, tanda apostrof, dan spasi. Jika nilai kolom nama tidak valid, maka disimpan pesan kesalahan. Nah, fungsi prematch ini mencari pola dalam sebuah string, mengembalikan nilai true jika pola tersebut ada dan false jika tidak. Ini dia masuk pada materi regular expression tadi. Oke.
Kemudian untuk validasi namanya, apakah dia mengandung ini, error only letter and white space allowed. Jadi kalau dia mengandung semua ini pada nama, dia akan menampilkan only letter and white space allowed. Nah, untuk validasi ML sendiri dia menggunakan filter var function PHP. Jadi kalau alamat ML-nya tidak diformat dan benar, maka akan menyimpan kesalahan invalid ML format menggunakan filter var. Selanjutnya ada validasi URL. Kode di bawah ini menunjukkan cara untuk memeriksa apakah sintaks alamat URL valid. Jika tidak valid, maka akan menyimpan kesalahan invalid URL. Oke. Nah, untuk caranya sendiri, kode-kode tadi itu kita masukkan di bagian if-nya ini. Ini dia. Dapat dilihat di sininya. Ini untuk mengecek apakah nama hanya berisi huruf dan juga spasi. Sini ditambah di bawahnya. Ini kita ganti ya, karena di sini saya pakainya nama bukan name. Oke. Hanya di sini kita menggunakan bahasa Indonesia. Hanya dapat berupa huruf dan spasi. Oke. Selanjutnya untuk email, kita menggunakan filter var. Email format tidak valid. Email format tidak valid. Oke. Selanjutnya untuk website itu kita perlu cek untuk URL-nya ya. Kita menggunakan pre-match. URL tidak valid. Oke, untuk komen tidak perlu dan gender juga tidak perlu. Oke, langkah selanjutnya adalah menunjukkan cara mencegah formulir kosong, mengosongkan semua kolom input saat pengguna mengirim formulir. Kita coba dulu run. Tidak valid, URL tidak valid. Ini kenapa ya? Tunggu ya. Website apa? Untuk websitenya itu sudah muncul peringatan websitenya tidak valid. Saya coba dulu ya. Kita masukkan saja yang ini. Copy, kita tempel. Komennya tidak wajib, ini wajib. Nah, tidak muncul peringatan apapun karena sudah sesuai dengan formatnya. Oke, jadi lanjut. Dimana selanjutnya nanti kita akan menunjukkan cara mencegah formulir mengosongkan semua kolom input saat pengguna mengirim formulir. Lanjut.
Ini juga sekaligus menjadi materi penutup pada tugas kali ini ya, yang mana PHP Compare Form Example. Pada bagian ini kita akan menunjukkan cara mempertahankan nilai di kolom input saat pengguna menekan tombol kirim. Jadi di sini saat saya kirim tombol kirim kan hilang semua inputan yang sudah saya masukkan. Jadi di sini kita mencegah itu hilang. Untuk menampilkan nilai di kolom input setelah pengguna menekan tombol kirim, kita menambahkan sedikit script PHP di dalam atribut value dari kolom input berikut, nama, email, dan juga webnya. Di kolom teks area komen, kami meletakkan script di antara tag. Script kecil ini menampilkan nilai dari variabel nama, email, website, dan komen. Kemudian kita juga perlu menunjukkan tombol radio mana yang dicentang. Untuk itu kita harus memanipulasi atribut checked, bukan atribut value untuk tombol radio. Jadi di sini kita menggunakan value. Di sini sebelumnya kan kita cuma pakai tipe dan juga namanya. Di sini kita tambahkan value. Mana value-nya ini dia itu kita panggil PHP-nya PHP echo nama ya untuk di file saya. Kemudian kita tutup. Nah, seperti itu. Itu juga untuk emailnya. Mungkin untuk mempersingkat kita langsung salin saja ya. Setidaknya kita sudah coba tadi untuk bagian namanya. Jadi kita sudah tahu caranya. Itu juga untuk website-nya. Website-nya dia. Value website. Dan untuk komen dia ini komen di sini ya. Oke, ini nanti jadi komen. Oke. Untuk gendernya di sini seperti yang sudah dikatakan bahwa di sini dia memanipulasi atribut checked, bukan atribut value. Ini dia. Nama gender. Di sini menggunakan PHP yang mana dia cek apabila gender itu versi female, maka dia akan ceket yang mana ceketnya ini value-nya female. Jadi sini dia buat sini karena saya tidak mau kita salin saja, tapi saya akan perbaiki karena di sini saya tidak mau gendernya ada 3. Saya maunya cuma 2 saja, female dan male. Value female, gender apabila gendernya male maka male. Oke, yang ini kita hapus. Oke, itu dia. PHP contoh formulir lengkap. Berikut adalah kode lengkap untuk contoh validasi formulir PHP. Oke, kita coba lihat dulu yang ini. Nah, ini dia tadi yang saya isikan. Yang muncul kembali. Kemudian berikut adalah kode lengkap untuk contoh validasi formulir PHP. Oke, kita coba jalankan contohnya. Ini dia. Kita coba isi ya. Dan saya submit. Itu dia akan muncul inputannya ya. Oke. Tapi yang sudah saya input di sini tidak hilang semuanya. Oke, jadi di bawah saya akan buat juga ya. Untuk inputannya di sini kita pakai PHP karena kita akan panggil variabelnya. Oke, jadi echo di dalam PHP itu kan bisa kita masukkan HTML. Jadi di sini bisa kita buat K2 inputan tanda. Kemudian kita tutup K2.
Kemudian sini kita buat echo nama. Kita hapus saja ini deh. Echo nama. Tadi ada email, website, komen, dan juga terakhir gender ya. Ada 5 gender. Oke. Jadi kita coba 91. Oke. Jangan lupa di BR. Kita coba salin saja. Oke. Nah, oke, dapat dilihat di sini inputan saya tidak hilang, tapi di sini apa yang saya input juga bisa diakses. Oke, kita coba kosongkan namanya ya di sini. Kemudian kita submit. Nah, di sini akan muncul peringatan nama wajib diisi. Kita coba hapus emailnya, tapi namanya kita tampilkan. Nah, di sini akan muncul peringatan email wajib diisi. Kita coba isi emailnya, tapi gendernya terpisah, ini dikosongkan ya. Kemudian di sini kita isi komen, hai semua. Dan oke, kita submit. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil membuat form yang mana formnya ini terdapat beberapa yang wajib diisi dan memiliki format tertentu. Kemudian form yang sudah kita isi juga tidak hilang ya, dan kita bisa mengakses hasil dari yang kita input. Itu dia tadi hasil dari pembuatan form dari awal hingga formnya selesai. Dengan jadinya form ini, maka berakhir pula tugas keempat dari mata kuliah pemrograman web ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas video berikutnya.